Sebelum kita lanjut ke videonya alias lanjut room tournya, aku pengen tanya dulu nih. Kan kali ini semua udah berseliweran cover latte, cover kalimba, cover piano, cover gitar latte, dan mereka itu pakai huruf Jawa. Mereka pasti nulis latte, dan kemudian di bawahnya itu mereka nulis pakai huruf Jawa begini. Apapun yang berbau Jawa tuh aku penasaran banget, terus akhirnya aku buka bukuku zaman SD. Nah, ini dia. Terus huruf ini aku pakai pensil. Aku pakai spidol biru. Nah, huruf ini, jadinya ini kan. Nah, itu po. Dan huruf yang ini aku cari nggak ada yang sama, saudara-saudara. Ada yang bisa jelasin nggak ini gimana, kenapa bisa seperti ini? Mungkin buat di antara kalian yang ada guru bahasa Jawa, bantu aku jelasin ya, karena aku tanya di orang-orang sekitarku nggak ada yang tahu gimana gitu. Terus kalau misal aku pengen nulis lati sendiri, itu pasti ini ya, lo kan bisa dibaca la, kemudian pakai ini to, terus dikasih sandangan wulu, jadinya i. Nah, wulu itu kecil aja. Nah, ini aku nulis lati versiku sendiri. Nah, kemudian ada juga yang nulisnya itu begini. Nah, kalau begini, bukannya ini kalau besar, buletan, kalau besar itu dibacanya ya. Nah, ini dia. Buletan kalau besar namanya pepet, dibaca Terus ini cuman begini, dibaca po. Nah, ini aku cari sumber lain. Sama cuy. Ini po, lo-nya kayak gini. Aku makin bertanya-tanya kan. Kalau ada yang tahu jawab dulu ya. Oke, dan langsung saja lanjut ke video room tour-nya. Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel ini, channel Elizabeth Nugraini. Oke, dan di video kali ini adalah request dari Nurul Novianti, yaitu tentang desain rumah di atas tanah 8x13, dan itu merupakan dua rumah. Satu rumah itu ukuran 5x13. Nah, itu dibuat untuk 2 lantai, itu dipakai sendiri, dan ada 3 kamar, tempat sholat, dan garasi mobil yang juga garasi motor. Dan rumah kedua itu ada 3 kamar buat rumah 3 kamar, iya, buat rumah disewakan. Oke, jadi begini saudara-saudara,
karena dia udah dibagi menjadi sangat kecil sekali, maka di sini aku garasi mobilnya nggak ada dan pakai carport aja. Nah, jika memungkinkan atau kalau memang beneran ada mobil yang parkir di situ, ya bisa juga pakai kanopi sehingga mobilnya nggak kepanasan, iya kan. Nah, karena itu dua rumah menjadi satu rumah, aku agak bingung. Jadi aku desain menjadi satu rumah aja, tapi ini dua rumah. Nah, biar privasi itu bisa dipasang pagar mungkin antar rumahnya. Nah, begini, atau mungkin pagarnya bisa dilepas kayak yang di opening video tadi. Jadi kayak berasa yang ngontrak itu ngontrak rumah kecil tapi kayak punya rumah gede. Oke, langsung saja mungkin kita room tournya. Apakah kita akan room tour kemana dulu ya? Room tour di rumah yang 5x13 dulu kali ya. Room tour di rumah yang gede tentu saja. Oke, mari kita menuju ke lantai satunya. Nah, di depan ini bisa untuk ini dia carport mobil, dan nanti bisa mungkin ditambahin kanopi di sini. Kalau ingin murah pakai kanopi galvanum atau bikin kanopi dari beton terus dimodasi demikian rupa, cakep juga sih. Nah, cuman di sini aku mau bikin gini aja lah ya, biar di thumbnail itu agak kelihatan cerah gitu, biar ini fasadnya depan nggak ketutupan si kanopi. Tapi sebenarnya pas gambar nggak kepikiran juga bikin kanopi, tapi setelah mau bikin video ini terus jadi kepikiran, wah itu cat mobil kalau nggak pakai kanopi bakalan rusak semua. Oke, dan langsung saja ini begini. Di depan masih ada luang tanah sedikit, bisa untuk taman atau nanam pohon mangga. Oke, tapi nanam pohon yang berakar besar itu bisa merusak fondasi dan rumah kalian. Jadi kalau pengen nanam pohon mangga dan lain sebagainya yang akar tunggang ya, bukan akar serabut begitu, jangan dekat-dekat sama yang namanya rumah. Oke, alright, langsung saja kita masuki rumahnya. Nah, pertama-tama kita tentu saja di ruang tamu. Jadi ruang tamu ini tidak memiliki tembok, hanya sekat aja begitu. Ini dia pakai partisi yang ada rasi-rasinya begini. Nah, ini bisa diberikan trofi kalau kalian pernah menjuarai sesuatu, foto dan lain sebagainya, pernah begitu. Cuman di game ini dia banyak pernah sih, sampai males juga untuk di situ karena sekali sentuh dia bisa kegeser lah kalau di ini aplikasi ini. Nah, terus ini dia bisa untuk kursi yang ada jendelanya juga, jadi bisa melihat keluar seperti yang ini. Cuman ini dia pintu depannya pakai sliding doors yang full kaca begini tuh, bisa ditutup sliding begini. Tapi kalau pakai pintu yang bukan sliding doors juga bagus juga lah ya, seperti yang ada di thumbnail. Oke, dan sebelah itu adalah garasi. Dan garasi ini aku pakai full kaca terus ditambah gorden begini. Sehingga kalau misalkan ada acara kumpulan dan lain sebagainya, itu bisa memperluas wilayah di garasi, dan pintu itu dibuka full. Mari kita delete dulu ini dia gordennya. Kemana gordennya? Oke, gorden. Oke. Oh, ini dia. Coba gordennya di delete. Terus kemudian ini pintunya ini bisa dibuka, saudara-saudara. Nah kan,
terus masuk ke garasi motornya. Dan di garasi motor ini motornya bisa dibuang semuanya dan bisa untuk acara-acara yang ada di yang kalian gunakan mengumpulkan orang-orang. Tapi di masa pandemi jangan mengumpulkan orang-orang ya kan, demi keselamatan diri sendiri saudara-saudara. Oke, dan ini adalah pintu garasinya. Oke, aduh kan kegeser, ini tuh gampang sekali kegeser saudara-saudara. Mari kita lihat pintu garasinya ketika dibuka. Oke, tuh mobil ini garasinya kecil ya, ukurannya paling 2 meter, 2,5 meter atau 2 meter gitu. Jadi kalau nggak cocok untuk mobil nggak cukup lah, kecuali mobil kalian itu sangat mini sekali. Emang ada mobil sekecil itu? Makanya garasi ini hanya untuk motor saja saudara-saudara. Motor pintunya semeter juga dia pasti muat ya kan. Oke, kita langsung ke ruangan berikutnya. Oke, aduh, agak susah juga. Ini ditutup lagi lah. Tapi warnanya harus diganti. Tapi kesuwen kelamaan. Oke, langsung saja kita menuju. Oh kan, mau belok malah pintunya ikutan belok. Oke, begini kan belok. Kita menuju ke ruangan berikutnya. Nah, setelah disekat ini ada ruangan buat TV. Nah, karena pintunya yang tadi yang lebar, pintunya yang lebar, pintu menuju sekat garasi. Oke, dia itu membukanya ke arah depan, ke kiri kan ya. Jadi kalau misalkan dari garasi kalian buka satu pintu aja begini, terus langsung bisa menuju ke ruangan tengah alias ruangan nonton TV ini. Oke, dan di sini tentu saja ada sofa dan di bawah TV ada rak, kalau bisa menempatkan apapun di sana. Nah, kalau misal kalian bikin acara itu orangnya cukup banyak dan tidak cukup hanya untuk ini dia di garasi. Nah, ini dia di partisi ini bisa dihilangkan, bisa digeser dulu begini mungkin kan, jadi luas sekali. Wow, tapi bakal repot banget ya buat bersih buat ngembaliin seperti semula. Oke. Nah, karena ini di tangga di aplikasi ini itu pilihannya hanya sedikit, maka dia hanya punya tangga kayu kayak gini. Nggak bisa membuat tangga custom sendiri, tapi ya udahlah begitu aja, udah cocok, udah kayak mencerminkan tangga begitu. Oke, dan satu lagi, ini setelah di ruangan tengah yang ada TV-nya ini saudara-saudara. Nah, di depan sini, nah ini udah kayak outdoor begini kan. Nah, itu sebagai tempat untuk cuci jemur, misalkan mau menjemur baju sesuatu. Jadi misal kalau ada acara yang diberikan gorden begitu, jadi nggak kelihatan jemuran yang berantakan begitu. Dia ukurannya hanya kecil, mungkin 1,5 meter, enggak sampai 1,5 meter sih, 1,dikit meter lah, 1 meter. Mudah-mudahan tetangga sebelah nggak bikin tembok tinggi. Tapi kalau pakai mesin cuci ya ini bisa diganti sebagai ruangan mesin cuci begitu. Taruhlah mesin cuci di sana dan beberapa hanger di sana. Kalau pakai mesin cuci kan nggak perlu sinar matahari ya kan. Oke, dan ini juga sliding door saudara-saudara, bisa dibuka seperti ini. Terus begini ditutup ya sesuai ketika kalian ingin mencuci baju. Dan di rumah ini itu tidak ada dining room alias tempat makan, karena pengalaman jarang sekali kan orang makan itu harus berkumpul satu keluarga, paling mereka makan sendiri-sendiri biasanya di masa kayak gini ya kan, makan bareng-bareng cuman kalau ada acara sih, aku rasa begitu.
Maka dari itu di sini aku nggak bikin dining room, tapi sebenarnya ini cukup luas ya, bisa taruh meja dan kursi makan di sini. Oke. Nah, ini kitchen setnya ini begini, open konsepnya ya, jadi hanya los begitu aja dari depan ya, biar rumah yang kecil ini kelihatan agak luas dikit lah ya. Dan di sini cuman pakai kitchen island, dan ini adalah kursi barnya ya, karena ya buat makan lah ya, kan jarang ada juga orang yang nggak bisa makan kalau nggak pakai meja. Di sini ya seperti kitchen set biasa, ada kompor, wastafel, lemari-lemarinya. Oke, lupa gambar kulkasnya. Kulkas bisa ditaruh di sana juga, atau di sini bisa untuk kulkas. Nah, di sini bisa untuk kulkas. Oke, dan ini temboknya yang ke kamar mandi, lupa untuk dibikin putih semua, anggap aja ini semua putih semua ya kan. Oke. Dan saudara-saudara, biasanya orang makan kan sambil nonton TV begitu kan di sofa ini juga. Ini lantai dapurnya belum diganti warna, anggap aja ini warnanya sama kayak yang di depan ini ya. Oke, dan beginilah lantai 1 untuk apa ini, lantai 1 untuk ke rumah yang 5x13. Oke, dan ini kamar mandinya saudara-saudara, cukup untuk shower 1, WC 1, bisa rak di sini. Oke, jadi kelamaan si apa ini namanya aplikasi ini saudara-saudara, ini ketika pintunya itu aku ganti ukuran, dan pintunya ukurannya tidak berganti juga, jadi si daun pintu ini tetap panjang alias lebar dan pintunya dikit. Kalau pintu kamar mandi itu biasanya lebarnya adalah 70 cm ya kan, pintu yang dijual-jual harga 700 ribuan, 790 ribuan yang warnanya plastik kadang biru itu loh. Nah, itu biasanya 70 cm. Maka dari itu di sini pintunya juga aku setting lebarnya 70 cm. Cuman saudara-saudara, ini daun pintunya masih tetap panjang, jadi kayak nggak cukup gitu kan, kayak apalah itu, menabrak si ini apa itu toilet duduknya. Dan beginilah lantai 1-nya, dan di depannya WC ini langsung ke tangga untuk ke lantai 2. Kan lalu kita setting lantai 2. Nah, ini habis dari tangga. Nah, ini tangganya tadi yang ke lantai 1. Terus ini ke lantai 2, dan di sini ada motif batu alam dan lain sebagainya sebagai partisi untuk menuju ke tempat sholat tadi. Oke. Nah, di sini ada agak ruangan kosong, lorong aja untuk menuju ke kamar-kamarnya. Karena kamar ini ada banyak, maka dari itu nggak ada cukup ruang untuk sekedar tempat bersantai di lantai 2 ini. Mari kita menuju ke kamar utama dulu. Oke, berbelok. Udah agak pintar dan bisa berbelok di aplikasi HP Planner 5D ini. Nah, di kamar utama ini kita langsung disambut oleh pintu kamar mandi. Jadi di kamar mandi utama, kamar tidur utama ini dia punya
kamar mandi sendiri saudara-saudara. Mari kita buka. Dia pintunya modelnya membukanya kayak di ke samping gitu. Nah begini, gunakan bahan yang tidak mudah busuk kalau kena air, kayak aluminium dan lain sebagainya gitu ya kan. Ini masih problem yang sama ketika ukuran pintunya itu diperkecil, daun pintunya nggak ikut mengecil saudara-saudara, maka itu nah kan perbandingannya, dia jadi nabrak ke toiletnya. Rontok saudara-saudara. Oke baiklah, dia ada WC, shower juga, udah kayak kamar mandi utama yang di bawah tadi. Di sini tinggal dikasih rak. Nah begitulah kamar mandinya. Nah ini kalau ke kanan dia langsung full kaca, jendela full begini untuk menghemat penggunaan listrik di siang hari. Maka nggak perlu pakai lampu ya kan kalau udah banyak jendela yang buka. Oke, mari kita ke tempatnya dan menghemat listrik juga, nggak pakai AC tapi pakai kipas angin kayak gini. Keren kan, rumah gedung tapi pakai kipas angin. Kemudian apalagi ini, lemari. Di sampingnya lemari tempat meja rias. Salah pakai kursi yang begininya nggak ada sendenannya. Sendenan apa sih bahasa Indonesianya? Yang nggak ada tatakan buat punggung. Baiklah, itu karena apa? Karena kalau pakai kursi yang begitu itu membuat suasana menjadi lebih luas lah. Kelihatannya doang, tapi ya begitulah. Oke, mari kita berbelok. Kenapa jadi zoom? Ternyata beloknya itu agak susah. Oke, dan nah begini, kasihlah beberapa hiasan dikit di dindingnya untuk dindingnya di sana seperti ini, dan pakai lampu gantung juga di kanan kiri. Cocok dengan vas bunga yang isinya bunga sintetis di sana biar awet, gak perlu ganti-ganti, dan biar gak rebutan oksigen ketika malam hari. Dan jadilah kamar ini saudara-saudara. Jadi kamar ini beserta kamar mandinya lebarnya 5 meter ya kan. Mari kita menuju ke tempat berikutnya. Wah, bikin pusing saudara-saudara. Kalau ngerekam room tour di aplikasi HP, kalau nggak bisa dibikin video lah. Nah ini dia remote AC, kan nggak pakai AC, bisa buat apa ini saudara, steker mungkin ya, bisa untuk steker listrik dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya kita menuju ke ruangan berikutnya. Mari kita berbelok. Nah itu 2 kamar. Langsung kelihatan dari sini karena pintunya terbuka. Oke. Mari kita menuju ke kamar mandi. Nah ini sebenarnya adalah kamar mandi yang sangat kecil di sini. Enggak muat untuk apa-apa, cuma muat buat WC aja sama tempat wudhu. Cuma di sini aku gambar kayak gini lah biar kayak sedikit mempar dilihat, sedikit enak dilihat lah. Tapi ini kamar mandi lebarnya cuma semeter, lebarnya semeter, cuman panjangnya ini panjang banget ya, kayaknya 2 meter lebih, ini 2 meter lah ya. Jadi rencananya ini kamar mandinya itu cuma 2 toilet. Nah di sini terus beginilah, nah begini nyaman lah buat pipis dan lain sebagainya.
ini kenapa di sini aku maksain buat naruh kamar mandi ya, karena di lantai 2 ini kan ada 3 kamar, otomatis orangnya banyak. Dan di masa work from home ini orang kebanyakan itu kegiatan di kamar, kayak kalian pasti main game, baca buku, nonton YouTube, nonton komedi dan lain sebagainya. Daripada wira-wiri ke bawah kan capek, makanya bikin WC di sini kan, biar WC di sana, terus di sini ada tempat wudhu dan lain sebagainya. Tapi di sini aku tetap ngasih shower di sini. Oke, jadi keran ini bisa untuk wudhu. Dan ya beginilah kamar mandi di lantai 2 ini, saudara-saudara. Oke. Aku belum lihat makanannya. Nah, ini di sana polosan aja karena itu udah pintu. Kita lihat kalau pintu dibuka tuh natap, karena apa? Dia meskipun diperkecil 70 cm, daun pintunya tuh nggak ikut mengecil, saudara-saudara. Jadilah begini kekurangan dari aplikasi game ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia adalah tempat sholat yang dimaksud. Dia lebarnya sekitar 1,5 hampir 2 meter, kurang lebih 1,8 meter atau 180 cm mungkin ya. Oke, dan dia cuma cukup untuk 1 orang aja. Tapi di sini aku kasih lemari-lemari untuk menempatkan segala keperluan, alias untuk storage-nya. Nah, biar ruangan tengah ini terlihat luas, maka jadi menuju ke tangga ini nggak aku fullkan sampai atap. Jadi aku model seperti ini. Sap kayak tangga begini, menunjukkan kalau dia di sebaliknya itu adalah tangga. Tuh kan kelihatan lebih luas karena dindingnya itu enggak full. Oke, mari kita lanjut lagi. Mau belok aja susah, minta ampun. Oke. Ini dia kamar berikutnya. Dia ukurannya 2,5 kali 2,5 meter, cukuplah untuk lemari dan kasurnya. Oke, ribet sekali saudara-saudara, ini aku bingung kenapa ini jadi tinggi sekali. Mau lihat interiornya, susah sekali. Oke. Jadi saudara-saudara, ini aku udah mulai males untuk menggambar, mendablingnya juga udah mulai males. Ini udah menit keberapa coba? Dan lihatlah, ini adalah lemari. Aku nggak mendesain sedemikian rupa karena di aplikasi ini lemari hanya memilih begitu saja, nggak bisa gambar sendiri. Begitu pun segala perabotannya. Jadi karena aku malas, udahlah tempatin saja kasur, lemari. Ini dia jendela. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya.
Dan di kamar berikutnya ini adalah dia menuju ke balkon. Dia punya balkon di sana. Tapi sampingnya balkon dia juga ada jendela di sini. Wah, ini kamar sangat hemat energi sekali. Kalau siang pasti terang sekali, saudara-saudara. Nah, ini balkon pintunya geser di sini. Kling. Mari kita. Loh, pintunya ikut kan? Oke, gini saja. Nah, inilah pemandangan dari atas balkon. Nah, di sini bisa ditaruh lampu gantung, chandelier begitu. Nah, kalian bisa nagih uang kontrakan dari sini. Woi, bayar kontrakan. Nah, begitulah. Oke. Dan ini adalah part 1 untuk keseluruhan rumah ini. Nanti di rumah yang 3x15 akan ada di part 2-nya, karena aku rasa ini udah terlalu lama. Tuh kan 27 menit juga, paling gak ada yang nonton sampai full sini. Oke, alright, and bye-bye.